Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novriana Arisa Putri. Saya merupakan mahasiswa Universitas Terbuka. Kali ini saya akan mempraktekkan video rencana pelaksanaan pembelajaran di kelas dalam mata kuliah pemantapan kemampuan mengajar. Untuk itu, mari kita lihat videonya ya. Jangan lupa like, subscribe, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, terutama ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Untuk melanjutkan ke materi, silakan anak-anak mengisi Google Form untuk absensi kelas ya. Jangan lupa nama, kelas, dan absen agar kehadiran kalian tetap dicatat. Karena kita masih dalam tahap pandemi corona, yaitu kita harus senantiasa menjaga kesehatan kita. Jangan lupa cuci tangan, memakai masker, dan jaga kesehatan ya anak-anak. Untuk materi IPS, silakan dibuka bukunya. Kita akan mengenal tentang tokoh-tokoh yang berjasa dalam kemerdekaan. Mungkin kalian sudah tahu proses atau sejarah kemerdekaan Indonesia. Sebelum melangkah ke sana, ada yang tahu kapan proklamasi kemerdekaan diproklamasikan? Wah, benar, yaitu tanggal 17 Agustus 1945, di mana Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan. Untuk proses kemerdekaan sendiri banyak sekali prosesnya. Untuk yang pertama yaitu ada Jepang yang kalah dari sekutu dan pro kontra antara golongan muda dan golongan tua. Dan disitulah antara pro kontra golongan tua dan golongan muda terciptalah sebuah kemerdekaan. Mungkin kalian bertanya-tanya, dari mana pro kontra antara golongan muda dan golongan tua? Nah, sekarang Ibu akan jelaskan mengapa dikatakan pro dan kontra antara golongan muda dan golongan tua. Golongan tua sendiri dipimpin oleh ketua PPKI, yaitu ada Soekarno dan Muhammad Hatta. Untuk golongan muda tersendiri ada Soekarni, Khairul Saleh, dan masih banyak lagi. Mengapa terjadi pro kontra? Karena golongan muda menganggap bahwa bentukan dari PPKI berasal dari Jepang dan mereka menginginkan kemerdekaan dengan kekuatannya sendiri, sehingga terjadi kontra antara golongan muda dan golongan tua. Dan golongan muda juga kontra terhadap golongan tua karena golongan tua terlalu konservatif melakukan proklamasi Indonesia, karena golongan tua terlalu menghendaki pembacaan proklamasi harus melalui PPKI dan sesuai dengan prosedur Jepang yang telah dijanjikan pada tanggal 14 Agustus 1945. Segera dilakukan rapat, yaitu rapat yang dihasilkan dan diputuskan oleh Khairul Saleh bahwa kemerdekaan Indonesia tidak perlu melalui pihak manapun, sehingga mereka memutuskan untuk membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Terjadinya peristiwa Rengas Dengklok sehingga Soekarno dan Muhammad Hatta melakukan putusan yang sangat besar dan mengubah alur dari kemerdekaan, yaitu dengan menyetujui kemerdekaan Indonesia. Dan menyetujui kemerdekaan Indonesia atau proklamasi kemerdekaan harus dibacakan sesegera mungkin. Setelah terjadinya Rengas Dengklok dan kemudian menuju ke Jakarta, mereka langsung menuju ke rumah Laksamana Maeda, dan di sanalah pembacaan teks proklamasi dilakukan. Perlu yang kita ketahui atas terjadinya Rengas Dengklok, di mana kita dapat merasakan apa itu kemerdekaan Indonesia setelah bertahun-tahun dijajah oleh Jepang, dijajah oleh Belanda. Untuk itu, mari kita bahas tokoh-tokoh yang sangat penting dalam kemerdekaan Indonesia. Untuk yang pertama, dalam kemerdekaan Indonesia ada Sayuti Melik.
yaitu beliau yang menulis teks proklamasi. Kedua ada Ibu Fatmawati selaku orang yang sangat berjasa, yaitu menjahit bendera merah putih. Untuk yang golongan tua yaitu ada Pak Soekarno. Beliau merupakan anggota BPUPKI dan beliau berpidato pada tanggal 1 Juni 1945 yaitu mengenai usulan dasar negara atau Pancasila. Beliau juga termasuk ketua panitia 9 dan merumuskan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Beliau juga sebagai orang yang sangat berjasa yaitu penyusun teks proklamasi dan penulis teks proklamasi dengan tangan, dan juga beliau merupakan pembaca teks proklamasi Presiden pertama Republik Indonesia. Dan beliau juga didampingi oleh Muhammad Hatta. Muhammad Hatta merupakan anggota BPUPKI. Beliau juga anggota Panitia 9. Beliau juga merupakan wakil ketua PPKI, penyusun teks proklamasi, dan pemberi ide kalimat teks proklamasi, yaitu hal-hal tentang pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Beliau juga menandatangani teks proklamasi bersama Soekarno atas nama bangsa Indonesia. Dan yang ketiga ada Rajiman Widioningrat, yaitu ketua BPUPKI. Beliau juga bersama Soekarno dan Hatta pergi ke Dalat, Vietnam untuk menemui Marsekal Tauci, membahas tentang kemerdekaan yang dijanjikan oleh Jepang. Dan beliau juga merupakan orang yang sangat berjasa dalam teks proklamasi. Beliau memberi ide kalimat pada teks proklamasi, yaitu kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Golongan muda ada Khairul Saleh, Johar Nur, Subarjo, Margono, dan lain-lainnya. Mereka membawa agenda pada rapat agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan Indonesia dan mendatangi kediaman Soekarno di Jalan Pegagan Timur nomor 56 untuk menyampaikan isi rapat. Dari sekian yang sudah dijelaskan, beliau merupakan tokoh-tokoh yang sangat penting dalam jadinya proklamasi Indonesia, dan hingga sekarang mereka sudah menjanjikan kemerdekaan Indonesia yang sangat besar dan sangat berjasa. Sekian dari apa yang Ibu sampaikan. Mungkin anak-anak masih ada yang belum paham. Alhamdulillah jika kalian sudah paham. Untuk itu, jika ada salah kata dari apa yang disampaikan oleh ibu guru mohon maaf, dan semoga anak-anak senantiasa menjadi anak-anak yang cerdas dan menjunjung tinggi bangsa Indonesia. Untuk itu Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.